السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memudahkan jalan ilmu. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita usia, umur, waktu yang menjadi modal inti dan modal utama kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Tentunya dengan kita mengisinya dengan kebaikan, dengan amal saleh serta ketaatan kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala kita akan membaca wasaya nabawiyah, wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya. Pada kesempatan ini kita akan membaca salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 7 perkara. Yang pertama adalah bihubbil masakin wa an ajnuwa minhum, mencintai orang-orang miskin dan
dekat dengan mereka. Wa an anzura ila man huwa asfala minni, ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Melihat, wasiat yang kedua, beliau merintahkan aku agar memandang, melihat orang-orang yang berada di bawahku dan tidak memandang orang-orang yang berada di atasku. Wasiat yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani, agar aku menyambung silaturahim kepada kerabat, menyambung silaturahim kepada kerabat yang meskipun berlaku kasar kepadaku. Yang keberapa? Yang keempat, wa an tukthira min la haula wa la quwwata illa billah, agar aku memperbanyak zikir la haula wa la quwwata illa billah. Yang kelima, wa an atakallama bimurril haqq. Nabi SAW mewasiatkan kepadaku menyampaikan kebenaran, mengucapkan kebenaran meskipun itu pahit. Sampaikan kebenaran meskipun apa? Pahit. Wala ta'khudni fillahi lawmata la'im. Wasiat yang keenam, jangan takut, jangan takut celaan orang-orang yang mencela di jalan dakwah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, wa alla as'alan nasa syai'an, jangan suka meminta-minta kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita mulai dari sahabat yang meriwayatkannya. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Nama beliau adalah Jundub ibn Junadah. Di antara sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra, beliau sahabat yang kelima yang disentuh oleh hidayah Islam. Seringkali kita mendengar riwayat-riwayat sahabat yang mulia ini. Abu Dzar Al-Ghifari, kita sering mendengar wa an Abi Dzar Al-Ghifari. Para
ulama menyebutkan salah satu fisik yang mencolok dari Abu Dzar ini, orangnya besar, pelit awaknya berjamaah, besar bodinya, posturnya. Kemudian yang mencolok kathiful lihyah, beliau ini sahabat yang salah satu jenggotnya lebat, malah bahasa antar rembak bawanya. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menyebutkan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ini adalah 281 hadis. Satak buluk ulu sahih. Itu jumlah hadisnya Abu Dzar 281. Suatu ketika ya, para jamaah, salah satu riwayat Abu Dzar ini, Abu Dzar meminta jabatan kepada Nabi SAW agar dijadikan penjaga Baitul Mal. Padahal bodinya besar, tapi Nabi tahu Abu Dzar ini enggak layak untuk menjaga Baitul Mal. Apa katanya? Innaka rajulun dhaif. Ya, engkau ini lemah, enggak cocok untuk menjaga apa? Baitul Mal. Ya, jumlah hadisnya ada 281. Baik, yang kedua, fikih hadis ini atau beberapa faedah hadis ini. Yang pertama adalah mencintai orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Ini wasiat pertama Nabi SAW kepada Abu Dzar. Nabi SAW telah menjelaskan definisi orang miskin. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Laisal miskin alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan walakinnal miskina alladhi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftinu bihi wa yatasaddaqu alaihi. Bukanlah seorang miskin, kata Nabi SAW, bukanlah orang miskin yang kerjaannya keliling meminta-minta kepada orang lain. Indikna dengan diri ini sigirang apa? Nunas, mekir merbahasa antanu. Kata Nabi SAW, bukanlah orang miskin yang keliling meminta-minta kepada orang lain, lalu mereka diberikan satu suap, dua suap, atau sebiji kurma, atau dua biji kurma. Akan tetapi, kata Nabi SAW, orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupi kebutuhannya. Apa definisi miskin menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupi kebutuhannya. Kemudian dia tidak menampakkan kemiskinannya, sehingga orang-orang ngasih dia sedekah, dan dia tidak suka meminta-minta kepada manusia. Ini definisi miskin. Kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang definisi miskin itu. Surat Al-Baqarah ayat 273.
la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan memaksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga, innamal miskinul ladzi yata'affaf. Orang miskin itu adalah orang yang tidak suka meminta-minta. Ini girang makir, ini girang endeng-endeng. Baik. Kemudian disebutkan dalam salah satu kitab bahasa namanya Al-Mu'jamul Wasit, al-miskin man laysa indahu ma yakfi iyalah awil faqir. Orang fakir atau orang miskin yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Contoh, keluarganya kebutuhan sebulan 5 juta, lagu penghasilan arah telu cuman berapa? 3 juta. Miskin apa enggak? Miskin. Kenapa? Orang yang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya penghasilannya misalkan sehari satu bulan cuman 2 juta, sedangkan biaya istri keluarga berapa? 6 juta. Kurang apa lebih? Cukup apa enggak? Tidak cukup. Maka ini dikatakan miskin. Baik. Kemudian para ulama sebagian membedakan mana yang namanya fakir, mana yang namanya miskin. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan al-fakir, apa maksud dari orang fakir? Al-muhtajul muta'affifu alladzi la yas'al. Yang namanya fakir itu adalah orang yang butuh tapi tidak suka minta-minta. Wal miskin al-muhtajul mutadzallil alladzi yas'al. Orang yang butuh, yang suka menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Ini kata Imam Al-Qurtubi, fakir di negara ngendeng, butuh lagu di negara ngendeng. Namun miskin butuh lagu ngendeng. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Lagu kan jelas songkat Nabi singone no. Apa kata Nabi SAW? Orang miskin itu yang tidak mendapati menjumpai penghasilan yang mencukupi kebutuhannya dan tidak suka minta. Ini definisi miskin menurut Nabi SAW. Berarti kebalikan yang dikatakan oleh siapa? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Jadi intinya para jamaah, memang para ulama ini panjang pembahasan mereka tentang masalah fakir dan apa? Miskin. Ada yang mengatakan fakir itu lebih parah daripada miskin katanya. Kemudian ada yang mengatakan lain lagi, oh enggak, miskin itu lebih parah dari apa? Fakir. Ada yang mengatakan padana sama fakir dan miskin. Terlepas dari itu pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fakir dan miskin ini sama-sama mereka tidak mendapati perkara yang mencukupi apa? Kebutuhan mereka. Apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini para jamaah?
mencintai apa? Orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Apa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk mendengar doa ini para jemaah, hadis dari Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Doa Nabi ini, hidupkanlah aku dalam keadaan apa? Miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Kira-kira mungkin ada doa ini para jamaah? Hah? Oh, ini darah ini nggak ada doa ini. La ilaha tentu jamaah jawaban dari ini. Kata Khudri, tidak ada yang mau baca doa ini katanya. Lean kita ngendang apa ri? Sugi. Iya loh. Aduh ndak man kecap-kecap ri. Molah tenang hidup kita masuk surga, belum tentu. Mendengar doa ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa dengan doa seperti ini? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, apalagi kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Innahum yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi 40 kharifan." Sesungguhnya orang-orang miskin itu, kata Nabi SAW, masuk surga sebelum orang kaya itu bi 40 kharifan, selama 40 tahun. Dalam riwayat yang lain berapa? 500 tahun. Ya Aisyah, wahai Aisyah, kata Nabi SAW, la taruddil miskin walau bisyikki tamrah. Jangan tolak orang miskin meskipun hanya memberi 1 biji kurma. Wa ahibbil miskin, cintai orang miskin. Wa qarribihim, dekatkan orang miskin kepadamu. Fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah, karena Allah akan mendekatkanmu dengan apa? Mendekatkan engkau pada hari kiamat. Nah, tapi perlu kita pahami para jamaah, apa maksud doa ini? Maksud doa ini, kata Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah, az-zullatu wal iftiqar ila Allah. Maksud doa ini, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Artinya menampakkan kerendahan diri dan kehinaan dan kebutuhan kepada Allah. Ya, kenapa ini? Ya Allah, hidupkanlah aku menjadi orang miskin, maksudnya ya Allah, jadikanlah aku butuh kepadamu. Dan maksud yang lain, irsyadan li ummatihi ila istish'arit tawadhu,
dan sebagai petunjuk bagi umatnya agar menampakkan sikap apa? Rendah diri, dendek sombong. Nah, ini maksudnya. Itu maksud doa ini. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakina yaumal qiyamah. Nah, itu maksudnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Dzar cinta kepada orang miskin, dekat kepada orang miskin? Satu, penghuni surga terbanyak itu adalah orang miskin. Jelas tadi? Penghuni surga itu apa? Ya, paling banyak itu orang miskin. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Harith ibn Wahab radhiyallahu anhu. Ya, ala ukhbirukum bi ahli jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarra. Penghuni surga itu adalah, kata Nabi SAW, setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Siapa? Orang miskin. Orang miskin. Apabila dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, la abarrahu, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian penghuni neraka? Kullu utullin jawazin mustakbirin. Setiap orang yang kasar, keras, bakhil, kikir, dan sombong. Ya. Dan apa? Sombong. Nabi sebutkan penghuni surga itu yang remeh, yang lemah dan dilemahkan dan dianggap lemah oleh manusia. Remeh dianggap remeh oleh manusia. Dan siapa yang dianggap remeh biasa para jamaah? Orang yang miskin. Sering kita lihat orang miskin itu disepelekan. Nasallahu salamul afiyah. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Dzar untuk dekat kepada orang miskin, mencintai miskin? Orang miskin berkah doa dengan diri ini pada jamaah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari? Wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah karena sebab doa orang-orang yang lemah di antara kalian? Kemudian Nabi SAW juga bersabda, innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha. Allah menolong umat ini karena orang-orang yang lemah dari mereka. Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sebab doa mereka, salat mereka, ikhlasnya mereka. Ini sebab Allah Azza wa Jalla menolong umat ini. Ibadahnya orang-orang miskin, ibadahnya orang-orang lemah, doa mereka lebih ikhlas, lebih khusyuk.
tidak bergantung kepada perhiasan dunia, hati mereka tidaklah dekat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut Nabi SAW tadi, miskin itu bukan orang yang suka minta-minta. Itu bukan orang miskin, kata Nabi SAW. Sebagai banyak fenomena di zaman ini. Banyak orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta ini tidak dikatakan miskin oleh Nabi SAW, kecuali dia memang sejatinya butuh. Ya, bahkan banyak di antara ada kasus, ya, ada pengemis tapi apa, rekeningnya ya jutaan rupiah. Subhanallah. Maka ini bukanlah dikatakan orang miskin. Baik, kemudian wasiat yang keberapa? Yang kedua, poin yang kedua dalam hadis ini. Abu Mikdad, mana Abu Mikdad? Apa wasiat yang kedua? Hah? Lupa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi sebelum kita lanjut, ada doa Nabi para jamaah. Apa isi doa itu? Diantaranya meminta agar Nabi itu cinta kepada orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Riwah kita berdoa, ya Allah, jadikan aku cinta kepada orang-orang miskin. Wah, dengan endang Nabi dakwah yang endang ini. Ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Dan lanjutannya panjang. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan mencintai orang miskin. Ya, kadang ya, karena kesombongan kita para jamaah, dia tenang dengan diri, dia teman bergaul kanca dengan diri, melihat si pada kain cantik dan udah. Nabi surah Aisyah, dekatkan waqarribihim, dekatkan orang miskin kepadamu. Jangan ragu meskipun memberikan hanya satu biji kurma. Salah satu makna hadis ini para jamaah, ini teguran bagi orang-orang kaya. Adakah derajat lebih tinggi daripada kenabian? Tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada kenabian para jamaah. Tapi lihat di antara doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepadamu agar bisa melakukan kebaikan, bisa meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin.
Apa kata Nabi? Allahumma innal aisha aishul akhirah. Riwayat yang lain, labbaik innamal khairu khairul akhirah. Innamal khairu khairul akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu kehidupan akhirat. Makanya kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, kata beliau, kana minas sunnah, di antara perkara yang sunnah, idza ra'al insanu ma yu'jibuhu minad dunya, kalau seseorang melihat sesuatu yang menakjubkan dari urusan dunia. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan dalam urusan dunia, sunnahnya apa kita baca? Labbaik innamal aisyu, atau innal aisha aishul akhirah. Labbaik innal aisha aishul akhirah. Kita tak mobil liwat di jalan balik, bagus. Pirang kita berdua ngantar. Itulah suwe-suwe para jamaah. Labbaik innal aisha aishul akhirah. Wallahu taala a'lam. Kita azan dulu. La ilaha illallah subhanallah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Silakan ada pertanyaan. Ri. Oh, menendi kan? Iya loh, ke. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayakunanna qaumun min ummati." Akan datang sekelompok umatku, yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Mereka menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik. Yang diperbolehkan oleh para ulama itu adalah main rebana. Cuman itu. Kalau kita lihat dalil-dalil, ya, yang diperbolehkan pada walimah itu cuman apa? Rebana. Dan yang memukulnya khusus bagi siapa? Wanita. Ini ijma', sepakat para ulama. Lamun rebana lagu. Ya, sekarang kalau di situ alat musik, kemudian joget-jogetan, campur baur laki-laki dan wanita, dan banyak kemungkaran di dalamnya. Nah, bagaimana dia menghalalkan hal-hal yang seperti itu? Maka ini tidak boleh. Ya, musik itu adalah hukumnya haram. Imam yang 4 mengatakan haram. Nah, coba lihat kitab-kitab para ulama. Imam yang 4 mengatakan musik itu apa? Haram. Ulama Syafi'i sendiri menyatakan musik itu haram. Jelas tadi? Allah Ta'ala. Kedua, terus. Oh, terus. Masalahnya ada kewajiban terus pengen kita ya nyada kereta kita. Iya. Ya, orang-orang yang memang dianjurkan memberikan sedekah kepada siapa para jamaah? Al-mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang baru masuk ke dalam apa? Agama Islam itu. Ya. Agar untuk mengokohkan hatinya dalam agama Islam. Ya, hatinya teguh li Islam neri. Jelas ri? Ya. Tapi kalau dia sudah lama masuk Islam, punya kemampuan, ya, rezekinya sudah cukup, lain tasadena hadiah. Jelas? Nah, Allah Ta'ala lawala. Hah? Mumbeno? Ndenara. Imam simpat haramah ini. Ya. Coba baca nas-nas itu.
Ucapan-ucapan ulama itulah adu dalil dulu. Pakai ucapan-ucapan imam yang 4 itu. Mereka mengatakan musik itu apa? Haram. Memang ada ulama yang membolehkan, cuma satu Ibnu Hazm saja. Ya. Tapi itu pendapat yang tidak kuat, sangat jauh dari kuat. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak dengar sih ngenori. Dia tidak dengar rawah. Ya, terdengar beda dalil sejelas we. Namun ngadu akal je selabu tahu ngadu akal. Dengar mana yang jelas, oh ini dalilnya, ini ucapan ulama, ini penjelasannya. Itu baru kita terima. Tapi kalau hanya bersandarkan logika, akal, semua kita bisa pakai logika, semua kita bisa pakai akal. Jelas Rih? Wallahu ta'ala ala wa'ala. Abu Mikdad. Ilah. Tentu ayang batur katiknya diri. Bagaimana hukum kita mendoakan teman agar miskin? Dapatkah kita pahala? Salah doanya ini. Ndak ke doa yang ngediri jana. Ya Allah cukupang rezekina lengan si halal. Ya. Kalau kita mendoakan dia agar jatuh miskin, kalau orangnya kaya berarti kita iri. Kita lihat teman kita kaya, ya Allah miskinkanlah dia katanya. Ya. Maka ini doa yang lahir dari iri. Kalau dia miskin, kita santer cengyangan teh ini. Wah derek batur tadi, nah derek ya Allah kan. Jadi maksud doa itu apa? Maksudnya tadi para jamaah menunjukkan rasa butuh kepada Allah dan menunjukkan sikap apa? Itu maksud doa itu. Karena apa? Dalam hadis yang lain Nabi berlindung dari kefakiran. Insyaallah besok malam pembahasan tentang ya ana andika ya Allah dan dere-dere ga andika ini ka mana dendek ke manusia. Ya, sanggup tentu sanggup dere batur dah. Allah taala la wa alam. Kedua kan Simbeno. Jadi pertanyaan Abu Mikdad ini, bagaimana hukumnya telompak si kedua pertama langsung si keteluran terbaca mana? Wahsyurni ma'a zumratil masakin. Tiba terbaca ya. Kan maksudnya apa? Menunjukkan rasa butuh kepada Allah. Dan menunjukkan apa? Nah itu maksudnya. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin yaumal qiyamah. Kak coba tes doanya dulu. Yaumal. Nah, ya baca benar ke sujud tuh langsung. Allah taala alam. Kak versi. Jadi penduduk surga sekolah Weno adalah miskin. Terus. Sekarang ada orang miskin, saking miskinnya cuma kentong sholat. Ilah. Ada orang miskin, saking miskinnya entong sholat mana? Kumbena sibuk minta rezeki. Inilah ya kesalahan. Sudah miskin pahala lagi. Miskin dunia, miskin pahala. Ya, dan miskin begagodol. Nara tadah ini aja para jamaah. Jadi jangan kira ketika kita meninggalkan ibadah itu kita tambah miskin, enggak para jamaah. Ya.
Makanya disebutkan dalam surat Thaha itu, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah. Kemudian apa katanya Imam Ibnu Katsir, idza aqamtas shalah, apabila engkau mendirikan salat, atakar rizqu min haitsu la tahtasib. Rezeki itu akan datang kepadamu dengan cara yang kau tidak kira-kira. Makanya sebab rezeki itu ada dua para jamaah. Sebab dunia, sebab syar'i. Sebab syar'i itu istighfar. Kemudian doa. Ya. Kemudian apa lagi tadi itu? Salat. Mungkin dengan kita rajin salat, Allah mudahkan rezeki. Mungkin kelihatannya sedikit, tapi berkah. Ya, tidak kena sampai tong salat aja. Allah Ta'ala ala wa'ala. Nah, apa dari mereka? Baca yang tujuh dulu. Anjalo ibadah dulu itu sholat kan. Itu nafkah itu masuk ibadah. Betul tuh menafkah itu ibadah para jamaah. Betul. Tapi mana lebih wajib, sholat atau mencari nafkah? Kan? Ketahuan nih. Lebih wajib sholat atau mencari nafkah? Mana? Jelas sepakat orang mengatakan apa? Sholat. Ya. Jangan sampai kita melalaikan sholat gara-gara dalil apa? Cari nafkah juga ibadah. Jangan sampai kita meninggalkan yang lebih wajib untuk menunaikan yang wajib. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang lebih wajib demi yang wajib. Seharusnya yang lebih wajib dulu dikerjakan, baru yang wajib. Sudah sampai di sini? Nah, Allah Ta'ala ala. Abu Ghazika. Kira-kira mau kita pahala Ustaz. Bilang dengan diri. Pilih ya, Minum minyak ya terus. Mau pilih ada. Mau pilih di sini. Bagusan. Ngombe hukumnya ternyadi dengan diri. Bagaimana hukumnya kita memberikan orang miskin tapi dia milih-milih katanya kalau dikasih. Iyaran seroro ini. Iyaran apa? Seroro. Apa bahasa Indonesianya para jamaah? Dia nggak tahu bahasa Indonesianya seroro ini. Udah miskin tapi milih-milih. Berarti ini miskin yang tidak qanaah ini para jamaah. Ya, ini miskin yang tidak qanaah. Kalau dikasih alhamdulillah. Tapi betul para jamaah, di antara kebaikan Islam kita itu kita menginfakkan harta yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Ya. Hadir apa timah amilen? Ya terima Allah semata apa di siara, mana sambil nasihatin ya. Mudah-mudahan lo datang si bagusan no. Ya kasih sudah dia sambil dinasehati. Ya mudah-mudahan datang yang lebih baik insyaallah taala. Wallahu ta'ala ala. Kalian saya Kira mau kemudian dengan si diri dan dibilang sholat itu dari nerawas, mungkin kayak begini Ada dengan ngombe hukum bagaimana kita ngasih orang miskin sedekah tapi tidak suka sholat katanya. Ada jamaah yang dimuliakan Allah. Kasih dia sambil dakwahi. Kasih dia, nih semetonku. Kasih dia. Kemudian kasih dia nasihat. Ini sedekah baju salat. Ya. Mudah-mudahan periga hidup teh si Allah. Nah gitu para jamaah. Kan dalam kisah dulu di Bani Israel ada 3 orang salah sedekah para jamaah. Saya beri pernah dia satunya ngasih siapa? Pelacur.
Lagi sedekah ngasih pencuri. Lagi sedekah ngasih orang kaya. Salah tuh netuluk sedekah no. Pelacur, pencuri, apalagi dengan sugi tadi. Aku apa angkatnya? Alhamdulillah katanya. Sedekah saya kepada pencuri. Alhamdulillah sedekah saya kepada pezina. Alhamdulillah sedekah saya kepada orang kaya. Siaran sedekah ini para jamaah ti makna salah ketuluk ya tetap temu pahala. Ya. Meskipun salah apa? Sasaran. Jelas? Abu Ghazi? Baik. Kita demikian para jamaah. Hah? Ayo. Beda ke fakir dan miskin. Fakir. Beda ke fakir, no? Fakir dan miskin. Sebagian para ulama mengatakan sama, sebagian membedakan. Ada pendapat mengatakan fakir itu lebih membutuhkan daripada miskin. Yang lain mengatakan miskin itu lebih membutuhkan daripada fakir. Yang lain mengatakan fakir miskin itu sama. Ya itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi ada pendapat tengah-tengah mengatakan kalau dia disebutkan satu maknanya sama. Misalkan fakir saja disebut termasuk juga miskin. Miskin saja disebut termasuk fakir kata para ulama. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan ya maka kita kembalikan kepada makna yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Miskin itu tidak suka apa? Minta. Wallahu taala a'lam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.